Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masjid Jami'ul Ikhlas yang saya hormati, para asatidin, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rahimahullah. Pada subuh hari ini kita akan kaji tentang strategi syaitan menyesatkan manusia. Strategi atau cara-cara syaitan menyesatkan manusia yang Allah jelaskan buat kita melalui firman-Nya di Suratun Nisa ayat 119, kemudian 120 dan 121. Ini insya Allah yang akan kita kaji hari ini. Semoga bermanfaat dalam artian kita bisa mewaspadainya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum falayubtikunna dan aku, kata setan, akan menyesatkan mereka, sesat dalam artian dari iman kepada kafir, dari tauhid kepada syirik, dari yang hak kepada yang batil, dari yang halal kepada yang haram, dari yang disuruh kepada yang dilarang, dan seterusnya. Itu adalah sesat atau cara setan menyesatkan. Kebalikannya hidayah. Kalau setan dengan dolalahnya, kalau Allah dengan hidayahnya. Hidayah tentunya petunjuk dari yang kafir kepada iman, dari yang syirik kepada tauhid, dari yang batil kepada yang hak, dari yang halal kepada yang haram, dan seterusnya. Jadi berseberangan. Setan dengan dolalahnya, Allah dengan hidayahnya. Oleh karenanya hati-hati jangan sampai sesat. Berusaha kita supaya mendapat hidayah dari Allah.
paling sedikit 17 kali sehari semalam kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, karena cuma Allah yang bisa memberi hidayah. Gak ada manusia bisa memberi hidayah. Andaikanlah bisa manusia memberi hidayah, pastilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Tapi ternyata tidak dapat hidayah sampai mati Abu Thalib. Sampai pada waktu itu Nabi menangis Nabi. Tapi yang ditangisi Nabi bukan nasibnya, nasib Abu Thalib. Kasihan dia, begitu hebat pamanku ini membela aku, tapi tidak dapat hidayah. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah, tapi yang bisa memberi hidayah adalah Allah kepada siapa yang Ia kehendaki untuk diberikan. Begitu juga, andaikan manusia bisa beri hidayah, pastilah Nabi Nuh memberi hidayah kepada istri. Pastilah Nabi Nuh memberi hidayah pada istri dan anaknya. Pastilah Asia memberi hidayah kepada suaminya Fir'aun, tapi ternyata tidak. Oleh karena itu jangan kita kucing-kucingan. Sudah berapa lama Ustaz Bahrun memberi ceramah pengajian di Masjid Jami Al-Ikhlas, tak ada menengok perubahan. Aku tak bisa merubahin. Yang bisa merubahnya Allah. Harapan kita sih ada perubahan. Maka pilihlah yang ada programnya membuat perubahan. Setuju? Nah, itulah membuat perubahan. Kita ingin berubah ya, tapi harus ada usaha kita ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib orang. Seseorang, satu kaum, satu bangsa Indonesia, kalau kamu tidak berusaha untuk merubahnya, jadi harus ada usaha, jangan amanah. Gitu kan? Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, hidayah kita harapkan, dolalah kita singkirkan. Nah itulah, kita singkirkan dolalah. Dolalah itu kesesatan yang direncanakan oleh syaitan. Lalu bagaimana cara setan menyesatkan manusia? Yang pertama, wala umanniyannahum, dan aku akan membisikkan, mempengaruhi, menyuruh manusia supaya berangan-angan kosong. Berangan-angan kosong. Angan-angan, tamanni. Iya, tamanni, berangan-angan kosong. Dalam Al-Quran tidak boleh berangan-angan, karena angan-angan itu tidak akan pernah terjadi. Pepatah Arab mengatakan, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabash.
berharap sesuatu tapi tidak menjalankan usahanya, sesungguhnya sampan tidak akan pernah berlayar di daratan. Di mana sampan berlayar? Di laut, di air. Jadi bagaimana sampan tidak akan pernah berlayar di darat, seperti itulah angan-angan tidak akan pernah terjadi. Makanya tak boleh berangan-angan. Semua orang-orang kafir berangan-angan ke surga. Kata Allah, tidak akan sehingga onta bisa masuk lubang jarum. Jadi kapan onta bisa masuk lubang jarum, barulah masuk surga orang kafir. Kapan itu? Tidak akan. Dan seterusnya. Berangan-angan, jadi jangan berangan-angan. Berangan-angan tobat tidak ada gunanya. Berangan-angan mau sholat, berangan-angan mau haji, berangan-angan mau khatam Quran, berangan-angan mau sedekah, tidak ada guna itu, tidak akan pernah terjadi. Tapi hendaklah bercita-cita. Kalau cita-cita boleh. Kenapa? Ciri khas cita-cita pertama ada usaha, ikhtiar. Yang kedua usahanya itu dibarengi sama doa. Doa. Jadi kalau berusaha tidak berdoa, itu orang sombong, merasa hebat. Tapi kalau berdoa tidak berusaha, itu orang pesong. Ada miring-miringnya begitulah. Kemudian setelah usaha, doa, kunci dengan tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Karena semuanya kuncinya di tangan Allah. Itu cita-cita lain. Ibu-ibu mau ke surga atau mau ke neraka? Bu, ke surga. Jangan berangan-angan ke surga, bercita-cita. Ada usaha, ada doa, tutup sama tawakal. Ya, mudah-mudahan terkabul cita-cita itu. Jangan berangan-angan. Jadi syaitan itu adalah menjanjikan kepada kamu akan angan-angan. Ya'iduhum wa yumannihim, dan berjanjilah syaitan itu kepada mereka akan angan-angan. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, janji syaitan itu hanyalah tipu daya. Janji syaitan tipu daya. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliqul mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi kalau Allah berjanji pasti. Kalau caleg berjanji, wallahu a'lam. Kalau calon presiden berjanji, wallah. Kalau manusia berjanji, wallah. Tapi kalau setan berjanji, nggak usah yakin. Itu Allah berjanji yakin. Setan berjanji tolak, nggak ada benarnya. Penipu saja terjadi. Manusia berjanji, ada yang menepati janji, ada yang tidak menepati janji. Yang menepati janjinya itulah orang dapat hidayah. Yang tak menepati janjinya itulah orang yang tolak. Jadi mengikut Allah dan mengikut syaitan. Makanya dua yang partai di Quran, Hizbullah partai Allah, Hizbus syaitan partai syaitan. Itu ada yang lain lagi. Surah Al-Ahzab, surah partai.
Jadi tengoklah mana partai Allah, mana partai syaitan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, maka hindarilah angan-angan. Jadi harus bercita-cita. Berangan-angan awak itu gak jadi-jadi, harus bercita-cita. Cita-cita itu berikhtiar. Kalau angkat lahir, baru kemudian mudah-mudahan lempang masuk ke perut. Alhamdulillah berhasil. Nah, inilah satu. Yang kedua cara setan menyesatkan manusia. Dan aku akan menyuruh mereka memotong telinga binatang-binatang ternak, lalu mereka memotongnya. Ini berkaitan dengan perihal kurbannya. Si setan bilang kalau berkurban cukup kau potong telinga hewan. Misalnya unta, potong telinganya. Lembu, potong telinganya. Kambing, potong telinganya. Lepas. Makanya kalau sudah ada hewan yang terpotong telinganya di masa itu, tak boleh dipelihara lagi, tak boleh disembelih, tak boleh ditambah, dilepaskan. Karena itu kurban. Begitulah kata setan. Kata setan ini. Datang pula kata dukun ketika dia berobat, kau carilah ayam hitam. Hitam bulunya, kakinya, mulutnya, semuanya kukunya. Lepaskanlah di bawah pohon beringin sana. Itu pun setan. Dukunnya setan, yang mengikutinya pun setan. Jangan ikuti lagi. Itulah cara setan. Kemudian meninggal lagi. Sembelih kamulah hewan. Disembelih orang jahiliyah kurban itu. Ditampung darahnya. Lalu darahnya diselamatkan ke dinding Ka'bah. Lalu berkata, Tuhan, inilah darah kurban kami. Kami persembahkan kepada. Dagingnya diserahkan di sekitar Ka'bah. Tuhan, ini daging kurban kami. Kami persembahkan kepada. Turun ayat. La yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah dan daging kurbanmu, yang sampai kepada Allah ketakwaan hatimu dalam mengerjakan perintah itu. Itunya yang sampai, darah daging tidak. Nah, inilah asal muasalnya di jahiliyah sesajin. Sesajin, tahu sesajin ya? Maka itu kerjaan setan juga itu. Sesajin. Kulitnya kue apel, jeruk, pisang, dipersembahkannya. Nah, itu adalah dipersembahkannya kepada siapa? Setan lah pula ya, setan. Dipersembahkan itu juga adalah cara setan. Kemudian di pekong banyak itu ya. Cina banyak melakukan itu. Kemudian itu adalah cara setan. Kemudian datang pula orang Islam, diambilnya pula pisang sama jeruk dimakan. Tak boleh itu, dicuri namanya. Lalu kemudian ada lagi orang berpesta, dibuatnya kopi, nasi selengkapnya, pisang di kolong tempat tidur, katanya untuk arwah leluhur. Itu pun setan. Pernah nampak ibu begitu? Oh, pernah? Di mana? Itulah setannya. Kalau teringat dengan arwah leluhur, gak begitu caranya. Belikan kopi sekilo, gula sekilo, kasihkan semuskan baron, lalu kemudian niatkan pahalanya untuk almarhum
boleh. Bikin dia ziarah, dibuatnya sini, rokok, dibuatnya di atas kuburan. Maksudnya dia merokok balik balik. Rokok lagi orang mati. Hah? Ada. Apa lagi contohnya? Membangun rumah dia, dibuatnya pisang dirang, pisang kelapa yang tumbuh ya, apa lagi? Tumbuh ya. Itu juga setan itu. Jadi macam mana yang benar? Ya udah sedekahkan pisang itu sama orang, karena sedekah itu menolak bala. Atau kalau pisang lagi ada sebut aja ya, sebut aja sekalian ada pisang jadi dari. Kenapa ini sedang naik perahu mau bangunan kami ini? Doakan ya supaya selamat-selamat. Nah itu baru Islam. Kalau pisang punya dinaikkan atau pisang belakang itu setan gitu. Kemudian dipersembahkannya kepala kerbau lagi ke Sungai Tembung. Kenapa? Karena Sungai Tembung itu katanya meminta sekali dalam setahun. Mana pernah meminta Sungai Tembung? Tapi setannya minta setan membangun jembatan taruh kepala kerbau. Kenapa? Biar selamat menolak bala. Gak bisa itu kepala kerbau menolak bala. Udah mati. Siapa bisa menolak bala? Allah. Allahumma ya dafi'al bala. Ya Allah, tolaklah dari kami bala, wal waba, penyakit, wal fahsya, wal munkar. Memohonlah kepada Allah. Buat doa bersama, buat zikir bersama, memohon pada Allah. Tak usah apalagi ada sesajen, karena itu adalah cara setan menyesatkan manusia. Jadi ya, ini yang kedua itu. Ya, apa lagi contohnya? Di tengah-tengah masyarakat yang muncul ya, dan sebagainya lah ya, sebagainya. Banyak lagi cara-cara setan ini. Kemudian yang ketiga, ya sebelum itu teringat masalah kurban tadi, bukan dipersembahkan pula pada Allah darah dagingnya, tapi apa ya? Fakulu minha, makan kamulah sebagian daging kurban itu. Wa at'imul qani' wal mu'tar, sebahagian beri makan orang yang qanaah, yang meminta dan yang tak meminta. Ba'isal fakir, atau sebagian berikan kepada orang fakir miskin yang melarat. Bukan dipersembahkan. Jadi dari situ dapat dipahami, kalau kamu menolak bala dan sebagainya, bersedekah. Sedekah itu insya Allah menolak bala. Jangan mubazir. Mubazir itu kan disesajinkan kan mubazir. Ditambah lagi mengikut setan, jadi dua dosa di sini. Dosa syirik satu, dosa mubazir satu. Jadi oleh karenanya jangan kita ikut-ikut itu, karena itu kata Allah adalah cara setan menyesatkan manusia. Yang ketiga, dan aku akan menyuruh mereka merubah ciptaan Allah. Ini merubah ciptaan Allah ini ada dua tinjauan. Tinjauan pertama adalah merubah ciptaan Allah, maksudnya agama Allah, ayat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua orang yang lahir ke dunia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di situ suci di situ Islam. Jadi semua yang lahir ke dunia ini Islam.
Islam. Tidak ada orang lahir ke dunia ini kafir, fasik, munafik, tidak ada. Semua Islam. Semua yang lain termasuk Siao, Siakam, Siawi, Siaseng, si Tobing, si Turnip, si Nasution, si semua lah, kullu ajma'in, semua lahir Islam. Lalu siapa yang merubah keislamannya? Fa'abawahu yu'awwidani au nasirani au majisani. Ibu bapaknya lah yang merubah keislamannya itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Siapa yang merubahnya? Ibu bapaknya. Padahal ibu bapaknya penduduk Islam itu dirubah ibu bapaknya. Semualah Nabi Adam Islam, anak cucunya Islam. Cuma ada yang dipengaruhi setan tadi supaya dirubah keislamannya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi cara merubahnya itu adalah pekerjaan setan. Kerjaan setan. Kita baru lewati Natal dan Tahun Baru orang Nasrani. Syukurlah banyak tengok perubahan. Walau dulu masih banyak lagi yang ikut Natal bersama, masih banyak lagi yang trompet. Ini yang ada ya. Tinggal kembang api, kembang api masih banyak. Kalau Islam mengajak orang beribadah azan, kalau Nasrani lonceng, kalau Yahudi trompet, kalau Majusi api. Aturannya kalau azan keluar awal datang. Ini tidak, kalau kembang api baru keluar dia, azan masuk dia balik. Kalau Majusi yang manggil baru datang dia. Kalau Islam yang manggil tak datang dia. Malah ada lagi Muhammad mendengar azan maghrib. Masuk kalian udah azan maghrib. Masuk banyak setan. Banyak setan pula. Aturan enggak begitu ya. Anak-anak udah azan maghrib, ayo sholat. Tidak masuk kalian, banyak setan. Seolah-olah tengok dia bilang, udah manggil setan di masjid. Jangan dibilang begitu. Masuk kalian atau pergi kalian ke masjid. Semua bang, anak-anak pergi ke masjid. Ya, ibu-ibu ikut ke masjid. Ikut aja bapak-bapak. Tak dilarang ibu-ibu ke masjid. Bapak-bapak dianjurkan, anak-anak dianjurkan. Cuma kalau menyuruh anak-anak ke masjid, ajari dulu dia adab di masjid, supaya tidak menjadi fitnah. Ini tidak disuruhnya anaknya ke masjid, tapi tidak diajarinya adab di masjid. Akhirnya mengganggu orang yang sholat. Senang kita anak-anak datang ke masjid, senang, karena mereka yang pula melanjutkan kita bentar lagi kematian lagi. Anak-anak lah yang meneruskannya. Jadi kalau sudah dibiasakan, cuma itu adalah persoalannya. Tidak diajari adab masuk masjid, sehingga mengaduh saja anak-anak sama PKI. Jangan ribut ya wah. Supaya tapi kau cekikannya kawan yang mengeluh, campakannya, bencinya segala macam. Ribut. Rasanya terganggu bapak-bapak sholat. Masalahnya bukan karena anak-anak datang ke masjid, tidak diajari adab di masjid. Mereka anggap ini tanah lapang atau tempat lapangan apa bermain. Enggak, ini masjid, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada adabnya, adab masuk, adab keluar, ada adab yang
merubah ayat-ayat Allah, merubah apa lagi, agama Allah dirubah-rubah seperti umat sebelumnya. Injil dirubah, Taurat dirubah, Zabur dirubah, sudah dirubah-rubah. Lalu karena dirubah-rubah, siapa merubahnya? Rahib-rahibnya, ulama-ulamanya lah di masa kita. Kalau kita selalu ulama-ulamanya. Kenapa dirubahnya? Karena pengen apa? Pengen mendudukan atau duit. Makanya ulama-ulama ini harus dikayakan semuanya, jangan biar jangan mudah dipengaruhi menjadi menyesatkan. Udah sesat menyesatkan pula. Rahim-rahim ini dikasihlah kedudukan, dikasihlah duit, kemudian dirubah-rubahnya lah ayat-ayat itu, dan ayat-ayat yang dirubahnya itulah dipedamai orang sampai sekarang. Makanya jadilah sesat dan menyesatkan, dolun mudillun. Nah, begitulah jahatnya setan itu. Setan itu disuruhnya merubah ayat. Ini pun kadang-kadang mau pilkada, pilpres, apa semuanya ini kalau disomonglah ulama-ulama supaya itulah cara setan itu, setan menyesatkan orang. Baik. Kemudian ada merubah secara tinjauan fisik. Nah, ini ada juga ini tinjauan fisiknya apa? Mulai bimbingan Rasul dari kepala. Kalau kasih kita rambut, dan rambut itu adalah mahkota. Lalu pertama hitam, udah dua putih. Sudah putih, jangan rubah lagi warna hitam. Dilarang Nabi. Rubah kamu warna rambut dan jenggot kamu, tapi jauhi warna hitam. Itu saja. Dilarang itu. Datang si setan. Dua kali lah kau berambut putih. Kau kenapa? Kata setan. Satu. Yang kedua, khusus wanita tidak boleh membuka-buka rambutnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau itu terjadi, nanti di akhirat akan digantung rambutnya, merasa sakit sampai menggelegak otak-otak. Yang ketiga, dilarang wanita menyambung rambut. Apa namanya? Wig ya, sambung tempel kayak kuku unta. Nggak boleh. Bu, konde. Iya, assalamualaikum. Kemudian Nabi pernah rambutnya panjang di musim perang, nggak sempat memangkas. Tapi sepanjang rambut Nabi tetap di atas bahu, tidak pernah di bawah bahu. Maka wanita kalau potong rambut tetap di bawah bahu, jangan di atas bahu. Sebab kalau dipotong di atas bahu itu tasabbuh namanya. Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum, menyerupai laki-laki, dilarang lagi. Jadi empat yang dilarang bagi wanita terhadap rambut. Pertama, ngecat warna hitam. Ini untuk laki-laki juga. Yang kedua, membuka-bukanya bagi laki-laki boleh. Ketiga, menyambungnya pakai sambung tempel. Kemudian keempat, memangkasnya di atas bahu. Bu, udah kau pangkas rupanya di atas bahu. Udah. Jangan ulangi lagi, tobatlah. Tunggu panjang lagi. Jangan. Kalau kepanjangan tetap di bawah.
Ini lebih pendek pula dari rambut laki-laki. Tengok dari belakang kayak laki-laki yang apa. Nah, laki-laki maunya tetap di atas bahu. Ada juga laki-laki di bawah bahu ya. Gus Miftah di bawah bahu kali itu. Yang bagi-bagi duit itu. Baik, kembali kepada bawah. Turun ke bawah, alis, pakai celak sunat. Apapun celaknya, terserah mau pantat kuali boleh, atau arang, pindah apa. Yang tak boleh mentatonya sulam alis, tak boleh, dilarang lagi. Turun lagi ke bawah, hidung. Udah dibuat Allah hidung orang pendidik besek, diruncingkannya pula lagi. Nah, tak usah rubah-rubah. Itu yang lebih cocok untuk Allah. Kemudian turun ke bawah, gigi. Dilarang Nabi panggung gigi, meratakannya, meruncingkannya, menjarangkannya. Tiga-tiga dilarang. Jangan diratakan, biar aja panjang sebelah. Jangan diruncingkan supaya cantik. Jangan dijarangkan supaya kayak gigi kelinci gitu. Itu boleh. Itu yang tiga dilarang. Kalau membersihkannya ya bagus. Dia tak bersihkan gigi belawak. Ya yang orang di samping awak. Membersihkannya disuruh siwak. Kemudian gigi palsu boleh, karena tak berubah itu namanya. Tapi adalah membuat yang tak ada udah lepas diganti boleh. Meratakannya boleh. Apa kok? Merapatkan. Bagi apa nih? Bagi kawan. Ya, nah, silakan. Yang tak boleh sekali meratakan, meruncingkan, menjarahkan, merubah-rubah ciptaan Allah. Turun lagi ke bawah. Dibuatnya payudaranya yang tak ada kiannya, bencong tuh. Termasuk itu jangan obat-obat yang tak ada menjadi ada. Laki-laki pakai payudara, aneh. Turun lagi ke bawah, apa lagi? Dikebirinya, laki-laki dikebiri supaya tidak lagi tidak reproduksi lagi. Dikebiri, haram hukumnya. Wanita ditutup rahimnya, rahimnya ditutup, diikat supaya jangan hamil lagi. Itu juga dosa besar. Kecuali darurat. Darurat tadi dia 3 kali melahirkan operasi terus. Keempat kalinya kata dokter tak bisa lagi dibantu, tutuplah ya, tutuplah. Darurat namanya. Ini tidak, tak dia beranak lagi gitu. Kalau normal-normalnya sudah. Padahal dibuat rahim supaya beranak, ditutupnya pula supaya jangan beranak. Boleh. Paham tu? Bu, buka balik. Bisa lagi begitu. Padahal Nabi bilang kalau memiliki calon istri, pertama dijamah cantik, yang kedua keturunannya, cari yang banyak keturunannya. Nabi suka dengan wanita yang banyak anak supaya banyak umatnya. Makanya ibu-ibu kalau mau disukai Nabi perbanyak anak. Cuma sebanyak-banyaknya anak tetap diatur cara beranaknya. Bagaimana aturnya? Ya maksimal, ya paling cepat melahirkan sekali dalam 3 tahun. Ya paling cepat melahirkan itu 1 dalam 3 tahun. Karena masa hamil 9 bulan, nifas, ditambah lagi menyusui 2 tahun.
Siap menyusui 2 tahun barulah hamil balik. Berarti 1 dalam 3 tahun. Ada yang 1-2 tahun, 1,5 ada. Itu kelewat rajin itu, rajin kali lah. Jangan rajin kali awak melahirkan. Jadi macam mana supaya sekali 3 tahun ya KB lah, apa-apa. KB itu boleh KB kalender, ditengok masa subur, boleh membuang sperma di luar rahim supaya jangan hamil, boleh pakai kondom, boleh pakai spiral, boleh pakai pil, boleh pakai suntik. Yang tak boleh menutup. Jadi oleh karenanya kalau dirubah-rubah rahim yang bisa hamil menjadi tak hamil, kelamin yang bisa produksi menjadi dikebiri, maka itu sama artinya merubah-rubah ciptaan Allah. Lalu kalau itu dilakukan, ulaika ma'wahum jahannam, mereka itu akan ditempatkan di neraka jahannam, wala yadiduna anha mahisa, dan tidak ada mereka temui jalan keluar dari jahannam ini. Inilah akibatnya. Itulah akibatnya kalau mengikut-ikut kesesatan syaitan. Maka Allah melindungi kita dari syaitan yang terkutuk. Udah 25. Ini benar ya. Sampai 20-nya tadi udahlah. Maaflah lebih 5 menit. Diskusi kita. Kepada Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, ada bulan di sana anggota ini juga. Iya lah, ustaz-ustaznya semuanya apa kita? Iya lah, ustaz-ustaz ini kan reuni ustaz-ustaz ini yang kuliah sendiri. Iya lah, orang-orang yang berilmu, orang beriman sendiri. Mana mungkin datang sholat subuh kalau tak beriman? Iya, tidur dia dibangun di malam marah ya. Berarti dah paham semua. Udah paham. Kaji lama yang mana kan? Kaji lama paham. Ada bertanya Bu? Nggak ada. Masalah anak nggak ada masalah. Nggak ada untuk jawab itu. Aduh. Padahal banyak anak banyak rezeki. Karena anak itu sendiri rezeki. Banyak bini banyak rezeki. Karena bini itu rezeki. Wanita jangan salah Pak, wanita mata duitan, maklum Bapak. Kalau minta duit aja bisa Bapak maklum itu kan? Udah. Kalau laki-laki mata wanita mata keranjang, maka maklum aja ibu-ibu. Kalau mau kawin lagi Bapak. Sama-sama maklum maksudku. Sila suami maklum pada istrinya mata duitan, si istri maklum pada lakinya mata keranjang. Udah maklum amal itu. Yang tidak maklum yang berat sebelahnya. Paham Bu? Oh, ini tidak asal ditengok lakinya wanita, mata. Baiklah. Maksudnya Pak, ada boleh bertanya? Maaf. Mana Pak Rabi? Oh, ada Pak Peri. Ada mau ditanya Pak Peri? Assalamualaikum Ustaz. Ini sebenarnya lain konteks saya tanyakan Ustaz. Sebenarnya saya mau tanyakan, apabila suami atau anak
dia mementingkan sholat lima waktu daripada bekerja, Ustaz. Jadi dia kalau dia bekerja kan dia mementingkan bekerja dulu, mementingkan sholat dulu daripada dia mencukupi kebutuhan rumah tangga dia atau membantu ibunya. Dalam Islam itu hukumnya gimana, Ustaz? Kalau nggak salah saya dengar kerja dia lalu tinggal sholat. Ya, dia tidak mau bekerja malah, Ustaz. Hanya yang penting sholat kemudian barunya kalau mau bekerja. Dia sesuka hati dia, Ustaz. Malah dia tidak mau membantu ke ekonomi keluarga, Ustaz. Karena masakan saya, Ustaz, dari famili saya kan ada seperti itu, Pak. Saya pentingkan saya sholat dulu, masalah kerja saya ganti. Masalah membantu orang tua nanti, yang penting saya sholat tepat waktu di masjid. Jadi dia tidak mau bekerja. Dalam Islam hukumnya gimana, Ustaz? Oh gitu. Di masjid tadi ya. Lalu kemudian nggak kerja. Makanya anak istri dari mana nggak kerja dia? Kacau juga itu katanya. Memang salah satu orang yang mendapat naungan di sisi Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang terpaut hatinya di masjid. Tapi maksudnya itu bukan duduk di masjid saja. Masuk subuh datang ke masjid, habis itu pulang dia kerja, baru zuhur datang lagi pulang dia kerja, habis asar begitu juga. Bukan artinya duduk di masjid, diam di masjid, tidur di masjid, sholat di masjid, makan di masjid. Tidak begitu maksudnya itu. Pernah di satu ketika Nabi jumpa seorang zuhur, subuh datang Nabi dia di masjid, masuk zuhur masih di masjid, asar di masjid. Lalu tanya Nabi, kau udah kawin? Udah. Lalu kalau di masjid bisa jaga siapa masih makan anak binimu? Kakakku. Berarti kakakku lebih soleh dari kau. Kau salah kau. Waktu sholat harus sholat kerja. Dan begitunya. Fa'idha nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Bapak, fa'idha nudiya lis-sholati, kalau kamu sudah selesai sholat, fantasiru bil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Begitunya habis sholat berserak di bumi ini, kemudian cari karunia Allah. Jadi, udah banyak stoknya Ustaz, udah banyak tabungannya, anak bininya gak terganggu, makan, pakaian, kesehatan, perobatan, pendidikan, udah ditinggalkannya, tinggal dia beribadah-ibadah kepada Allah. Yang menjadi masalah kalau anak bininya tak jelas makannya, malah bininya dah bertarung cari makan, gara-gara pula dia ada di masjid saja, itu sungguh meninggalkan kewajiban. Dosanya besar. Iyalah. Tanggung jawab bini awal, bukan cuma tanggung jawab makan minum paksa pangan papan, tapi tanggung jawab ibadah. Apa kata Allah? Waqul ahlaka bis shalah, suruh keluargamu sholat supaya aku jamin rezeki kamu. Surah Toha 132. Ya. Begitu saya pikir ya. Terima kasih Pak Beri. Baik. Kalau tak ada, ada lagi.
sholat Jumat tuh. Jadi pernah begini Pak Ustaz, kan ada sembahyang Cina itu, biasanya dia sembahyang Cina itu dikasihnya kita makanan itu boleh? Nggak boleh, karena sudah dipersembahkan kepada patung. Iya. Maksudnya yang dipersembahkan itu kan. Kalau sisa-sisanya boleh. Maksudnya enggak, ininya sekilo jeruk, sebagian untuk patung, sebagian untuk kita itu boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum. Ini Ustaz, itu kalau biasanya kalau katanya begini Ustaz, kalau misalnya kita sholat subuh Pak Ustaz. Salat subuh. Ya sholat subuh itu biasanya kalau berjalan dari rumah ke masjid itu kan banyak yang dilihat, banyak saksi dan banyak pahalanya Ustaz. Nah gimana kalau misalnya sholat Jumat dari rumah ke masjid, apakah sama dengan sholat subuh Pak? Iya. Terima kasih. Asal berjalan untuk kebaikan, sholat subuh kah, sholat Jumat kah, zuhur, asar, maghrib, setiap langkah kaki kanan menambah pahala, langkah kaki kiri menghapus dosa. Dan malaikat memayunginya. Jadi langkahnya dihitung. Kalau naik Honda, putaran rodanya gitu. Nah, roda depan kaki kanan, roda belakang kaki kiri. Itu udah jangan pulang jalan kaki pula aku dari pasar 10 kemarin. Udah bubar orang baru nyampe. Jadi tidak mesti. Dan tidak mesti pula putar-putar awas supaya jauh, nggak usah. Artinya betapa mulianya orang yang menjalani jalan menuju beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya dihitung ibadah. Kemudian ya semuanya jadi saksi. Ya tanah yang ia pijak, tempat sholat yang ia tempati, semuanya jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin banyak menyaksikan kita, tentunya makin spesialislah kita di sisi Allah. Ya. Sehingga tempatnya pun nanti tempat yang paling bagus dari surga. Karena surga itu ada 8. Soalnya ya, nikmat yang paling rendah di surga adalah seperti seorang presiden atau raja mengelilingi wilayah kekuasaannya selama 2000 tahun. Bukan 2 periode. 2000 tahun awak presiden. Itulah nikmat paling tinggi di dunia dan itu nikmat paling rendah di surga. Makanya berebut orang mau jadi presiden itu enak. Yang tinggi di surga bisa kita melihat Allah 2 kali dalam sehari semalam. Maka banyak-banyak kita bermuhasabah, mengaca. Awak temui dan kaca. Kaca ini kan sahabat paling jujur ini. Kalau jelek dia bilang jelek. Kemudian temui muka awak. Ini kira-kira muka ini nanti kalau berbangkit dari kubur hitam atau putih. Kalau putih dalam rahmat Allah itu. Kalau hitam azab Allah.
Yang kedua, kira-kira mataku ini bisa nggak melihat Allah nanti di surga, atau meleleh ini dibakar neraka? Kira-kira mulutku ini bisa nggak minum dari telaga surga, atau minum dari nanahnya nanti di neraka? Nah, selalu kita muhasabah diri sampai arah lebih baik. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan bimbingan hidayahnya dan dilindungi kita dari dolalahnya syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa 'amalan shalihan. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wahdina ila siratal mustaqim bi barakati majlisina hadza majlisit ta'lim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna. Terima kasih, maaf.